Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang pola diagram dan pola tulisan. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalnya pola crochet itu ada dua jenis. Jadi yang pertama itu adalah pola diagram dan yang kedua itu adalah pola tulisan. Saya pernah membahas sebelumnya ya teman-teman tentang pola-pola ini, tetapi di sini saya mau lebih detail aja. Nah, sekarang kita mulai dengan pola diagram ya teman-teman. Jadi pola diagram itu banyak sekali digunakan di buku-buku Jepang seperti ini. Dan biasanya itu banyak sekali digunakan untuk membuat semacam doily atau flower shape seperti ini. Kemudian beberapa project-project wearables atau project-project bayi dan amigurumi itu juga banyak juga yang menggunakan pola diagram. Nah, untuk keunggulan pola diagram itu sebenarnya memudahkan kita banget nih untuk tahu kita tuh mau bikin bentukan seperti apa. Seperti ini contohnya, misalnya kita ini bentukan bunga. Nah, pola diagram itu secara detail menggambarkan kita harus membuat tusukan seperti apa dan bentukan seperti apa, hitungannya pun sudah jelas sekali. Jadi kita itu dengan mudah bisa mendapatkan gambaran itu hasilnya akan seperti apa, seperti itu. Nah, seperti kita lihat di sini ya teman-teman, pola diagram ini benar-benar detail banget untuk menggambarkan bentukan pola doily seperti ini. Ini pola taplak meja. Dan ini bisa terlihat jelas kalau misalnya kita harus bikin berapa chain, berapa double crochet, kemudian ini harus tumpuk berapa, itu benar-benar kelihatan dengan jelas sekali. Dan kalau misalnya teman-teman lupa nih bentukan diagram, ini harusnya artinya apa ya? Ini apakah chain atau double crochet ataukah half double crochet seperti itu? Teman-teman bisa langsung lihat di bagian belakang buku. Dan di sini akan menjelaskan tusuk-tusuk yang teman-teman perlu ketahui gitu ya. Jadi kalau misalnya lupa, teman-teman bisa langsung melihat di sini. Jadi ini semacam kamus kecil seperti itu. Dan saya udah menjumpai beberapa buku Jepang itu pasti akan selalu ada tusuk dasar di bagian belakangnya seperti ini. Jadi ini memudahkan banget untuk teman-teman kalau misalnya lupa bisa langsung melihat ke bagian belakang bukunya. Tetapi buku-buku Jepang seperti ini atau pola-pola diagram itu juga memiliki kekurangan ya teman-teman. Karena yang pertama itu adalah kendala bahasa. Bagi teman-teman yang mungkin bisa bahasa Jepang itu bisa dengan mudah mengerti gitu ya. Tetapi kalau bagi saya yang benar-benar awam dan tidak mengerti bahasa Jepang, ini menjadi sebuah teka-teki seperti itu. Dan yang bisa saya lakukan hanya mengira-ngira. Seperti ini ya teman-teman contohnya. Di sini ada ukuran 21 cm. Itu saya hanya mengartikan kurang lebih mungkin diameter si pola ini adalah 21 cm. Tetapi saya tidak tahu pastinya itu artinya apa seperti itu. Kemudian untuk beberapa jenis benang-benang itu juga ini semua dalam bahasa Jepang. Jadi saya tidak mengerti gitu. Dan ini merupakan kira-kira kayak gitu. Kayaknya bagusnya cocoknya menggunakan benang ini seperti itu. Kemudian kekurangan yang kedua adalah karena ini diagram, kadang kita tuh suka lupa gitu ya. Ini udah sampai ke tingkat keberapa gitu, ke row berapa. Nah, itu bisa jadi halangan juga. Kadang-kala misalnya harusnya tingkat kelima, tapi kita ngulangin lagi gitu, tingkat keempat seperti itu. Dan itu akan menjadi berantakan pola-polanya. Nah, sekarang kita lanjut ke pola-pola yang menggunakan tulisan ya teman-teman. Kebanyakan pola-pola tulisan itu adalah buku-buku barat atau buku-buku western. Tetapi ada juga sih saya menjumpai buku-buku Asia keluaran di Indonesia yang lokal itu juga menggunakan pola-pola tulisan. Seperti yang di sini. Nah, di sini itu campuran ya teman-teman. Ini adalah buku knitting sebenarnya, tetapi kebanyakan itu merupakan pola-pola tulisan. Jadi dia ditulis per row-nya, kemudian ditulis dia harus melakukan apa. Seperti ini contohnya, row 1 knit, row 2 purl, dan seperti itu, dan seterusnya. Kemudian ketika kita melihat di sini ada beberapa diagram. Ini hanya untuk membantu untuk kalau misalnya kita menggunakan tapestry gitu ya, entah itu tapestry knitting atau tapestry crochet seperti itu. Jadi ini hanya membantu perwarnanya aja, tapi tidak membantu secara polanya seperti itu. Untuk keunggulan pola tulisan, ini sebenarnya lebih sederhana ya teman-teman, karena dia langsung direct. Misalnya row 1 kita harus berbuat apa, row 2 harus ngapain, kayak gitu.
Dan teman-teman harus mengingat juga untuk abbreviationnya, karena kebanyakan biasanya itu disingkat-singkat gitu. Kalau knit jadi K atau purl jadi P, seperti itu. Kalau misalnya di crochet itu chain jadi CH, atau single crochet jadi SC, seperti itu. Jadi teman-teman harus mengingat singkatan-singkatannya. Dan singkatan-singkatan itu jangan khawatir, biasanya dia ada di Pinterest atau biasanya di-includekan di bukunya tersebut. Dan karena ini merupakan pola-pola barat atau pola-pola western, biasanya itu menggunakan bahasa Inggris yang itu sangat mudah dipahami. Kemudian kita juga bisa langsung tahu nih dia menggunakan benang apa gitu ya, suggestionnya seperti apa, sarannya menggunakan benang jarum apa, ukuran berapa, seperti itu semuanya sudah jelas. Jadi teman-teman bisa langsung baca aja. Kemudian di bagian belakang bukunya, ini tidak semua ya teman-teman, tapi beberapa buku itu menjelaskan tentang alat-alat dan cara-caranya, teknik yang beberapa bisa dibahas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa, teman-teman bisa langsung lihat aja ke bagian belakangnya seperti ini. Di sini dijelaskan, digambarkan juga, kemudian ada tulisannya juga, jadi teman-teman bisa langsung baca dan mencocokkan. Nah, untuk kekurangan pola tulisan seperti ini, kalau misalnya untuk knitting ini memang sangat enak ya teman-teman. Tetapi kalau untuk crochet, kalau misalnya amigurumi masih nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya seperti bikin doily atau bikin taplak meja yang besar atau shawl yang berenda-renda, itu sebenarnya agak sedikit susah menggunakan pola tulisan. Jadi kalau saya lebih prefer menggunakan pola-pola diagram untuk membuat lace seperti itu. Nah, itu adalah kekurangan dari pola-pola tulisan. Selain itu, kita juga harus menghafal ya crochet abbreviation-nya atau knitting abbreviation-nya, yang kadang-kadang itu bisa berbeda antara pola dari US atau pola dari Eropa, seperti itu. Overall, pola diagram dan pola tulisan itu sama-sama memudahkan kita dalam membuat karya ya teman-teman. Kalau misalnya pola-pola diagram itu lebih cocok untuk pola-pola lace atau doily atau kemudian yang baju-baju seperti itu. Tetapi kalau untuk pola-pola tulisan itu memang bisa dipakai untuk produk-produk amigurumi seperti itu. Jadi dua-duanya ini sama-sama membantu kita dalam membuat karya. Tergantung preferensi balik masing-masing juga sih teman-teman. Ada yang lebih prefer pola diagram, ada yang lebih prefer pola tulisan. Jadi semuanya kembali ke kita masing-masing. Oke, itu tadi lebih dalam tentang pola diagram dan pola tulisan. Semoga ini membantu teman-teman semua dan menjawab pertanyaan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!